IPS punya image di bawah IPA. Mungkin sekarang masih nggak sih? Kayak masuk IPA lah kalau mau keren gitu. Enggak ya? Iya, tapi ternyata dunia IPS pun sangat menjanjikan di luar sana. Jadi jangan pernah membeda-bedakan. Mungkin yang perwakilan IPA dulu Kang Sahid. Dulu kuliahnya di mana dan kenapa milih itu mungkin ya bisa kasih tips ya. Mau jawaban jujur, mau jawaban meaningful. Kalau jawaban jujur, dulu kelas 3 saya ikut tryout banyak. Tes buat masuk perguruan tinggi ya. Dan saya pilih jurusan yang saya lulus sudah itu aja. Jadi saya ikut tryout ini gagal. Ada satu yang lulus kayak gitu. Itu jawaban jujur. Satu lagi. Saya kuliah di ITB, teknik industri. Pas waktu saya masuk sini, saya nggak ngerti sekolah. Saya SD adalah SD paling dekat sama rumah, satu gang. SMP paling dekat sama rumah, satu kelurahan. Kalau saya nggak masuk SMA di sini, kayak SMA saya satu kelurahan juga. Jadi benar nggak ngerti sekolah. Oke. Pas masuk di sini, barulah ngerti apa itu artinya pendidikan pendidikan. Berarti dari teman-teman yang ada di sini. Saya bilang saya ikut tryout, itu tryoutnya kadang-kadang suka iseng bagi teman-teman yang lagi bimbel, gitu ya, kita ikut turun ke bawah, itu dulu ada Dewan SSC, kita coba-coba beberapa. Saya anak IPA, tapi yang saya ambil jurusannya adalah jurusan yang paling gak IPA. Ya, dan itu paling gak IPA kan ya. Sering dibilang tuh jurusan IPS ya anak-anak IPA. Gitu. Pada saat masih SMA kita nggak tahu kita mau ngapain ya. Let's be honest, kita nggak tahu kita mau ngapain. Nggak banyak orang yang dari sejak SMA udah tahu dia mau jadi apa. Kalau ada teman-teman yang mau tahu dan mau jadi apa, saya selalu bilang. Terus terang saya nggak tahu sebenarnya. Jadi saya ambil jurusan yang bagi saya paling banyak opsinya. Karena kalau saya mau jadi industri, saya mau bisa jadi apapun nggak masalah. Ya kan? Di situ belajar IPA itu kan, jadi ya IPS-nya sekarang pelajari. Gitu. Jadi ya udah situ masuk ke industri. Intinya adalah kalau untuk pilih jurusan, trik teknikalnya mungkin ya itu coba ya. Kalau coba lihat kira-kira kita di level mana, relevansitas. Saya pilih jurusan itu karena jurusannya saya lihat kalau saya masuk dari sini. Ada kejadian lucu sih. Ketika saya turunin levelnya saya nggak lulus juga. Jadi kayaknya emang udah ada semacam takdir nih saya masuk jurusan tersebut. Gue tambah satu lagi cerita ya. Ini mungkin menjawab yang tadi. Begitu lulus gimana bisa survive. Masuk ITB itu di sana sebagian besar anak-anaknya datang dari sekolah-sekolah unggulan. Ya kan, SMA 3 Negeri Bandung, SMA 4 Jakarta, gitu ya. SMA Surabaya itu SMA berapa ya? Jago. Surabaya itu SMA 5 ya kalau nggak salah. Ya 5 3 ya. Situ semua sama-sama sekolah-sekolah jebolan. Terus terang SMA 1 Cisarua Lembang itu orang yang nyangkanya Cisarua Bogor malah. Ya, jadi nggak ada namanya. Pertama kali saya masuk ke situ, ujian pertama saya waktu kalkulus. Nilai saya 44 skala 100. Nilai saya 44 skala 100. Shock dong di situ dong. Oh shit gitu ya. Ini jangan-jangan kita parah banget di situ. Jangan-jangan level kita jelek gitu ya. Dan by the way saya berani bilang bahwa saya termasuk yang punya prestasi lumayan lah di SMA gitu. Pasti gila gitu. Belajar lah habis itu. Again, kita coba hitung. Kalau kita pengen memperbaiki nilai, hasilnya bagaimana? Kok kalau mau dapat nilai A berapa, B berapa, C berapa, dan seterusnya. Kalau mau tahu bisa tanya Pak dosen, ya pasti ada di jawabannya. Kalkulus tersebut, nah ini saya kasih bonus ini ya, ada quiz. Coba, end up-nya dapat nilai berapa coba? End up-nya akhir semester itu nilai kalkulus saya berapa? Ada yang mau tebak? Nilai awal saya, ujian pertama saya 40A. Nilai akhirnya berapa? Ada yang boleh tebak? Di belakang? Hah? Salah. 20. Salah. Benar. Ini boleh nebak dalam skala 1 sampai 100. Ya. Boleh nebak dalam nilai A, B, C, D, E.
Siapa yang jawab? Siapa yang jawab tadi? Nilai 4 itu biasanya hasilnya D. Saya landing nilai A. Jadi walaupun pertama kali kita masuk ke hijau, itu serah. Waktu itu saya ada 3 ujian. Ada 3 ujian, tinggal dihitung deh. Kalau ujian pertama yang 44, ujian kedua harus berapa, ujian ketiga harus berapa, supaya dapat nilai A. Alhamdulillah dapat. Dan di situ jadi benar-benar apa ya istilahnya ya, memberikan sesuatu untuk saya. Dan akhirnya saya di jurusan ini saya diperhitungkan sebagai salah satu yang punya berhasil lah ya. Gitu. Cuman sayangnya saya nggak sampai S2 atau S3 ya, saya cuma S1. Buat teman-teman, ketika itu teman-teman ketemu, adik-adik ketemu, ayah ketemu, situasi yang itu kelihatannya jauh di atas, jangan takut. Ya, jangan takut. Semua orang sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, yang mungkin kalau boleh bukan makan nasi gitu ya. Tapi kalau kita usaha, saya rasa itu bisa. Jadi begitu lulus akan ada tantangan lebih lanjut. Saya kerja di perusahaan multinasional, perusahaan konsultan teknologi terbesar di dunia. Rata-rata di situ banyak juga orang yang bisa luar negeri. Nah itu ada cerita lebih lanjut, tapi ya kembali ke situ bahwa semua orang punya kesempatan untuk berusaha. Memang bekal sosial ekonominya beda-beda, harus kita akui. Ada orang-orang yang dari sananya udah bertahun lebih gitu ya. Tapi usaha tersebut bisa memperpendek gap tersebut. Itu yang saya pengen kasih tahu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum dilanjutkan ya, ya tadi Kang Sahid namanya ya, Itu salah satu yang prestasinya paling bagus di angkatan kita. Ya, saya mau bilang paling pintar kan masih ada saya. Jadi suka balapan. Tapi Kang Sahid juga memutuskan kalau dengar tadi nggak lanjut S2, S3 gitu maksudnya. Jangan pernah salah dalam mempunyai pandangan terhadap kuliah atau pendidikan lanjut. Saya termasuk yang memilih untuk S2 dan S3. Kenapa? Karena saya dosen. Kan saya perlu pendidikan itu dan syaratan pemerintah. Tapi untuk bidang tertentu ya nggak perlu setinggi itu. Bahkan mungkin, apakah sebenarnya kalian perlu S1? Gitu. Ya, saya termasuk yang kuliah dan sebagian dari yang di sini termasuk yang kuliah, lulus sarjana. Tapi kita juga tahu ada orang-orang yang tidak sarjana tapi tetap sukses. Ada. Yang sarjana tidak sukses ada nggak? Ada, banyak. Tapi jangan pandang itu sebagai hitam dan putih. Misalnya, kuliah pasti sukses, tidak kuliah tidak sukses, atau kamu balik, kuliah belum tentu sukses, tidak kuliah belum tentu tidak sukses. Nggak usah pikir kayak gitu. Ini saya mau sekalian bawa satu poin yang penting banget menurut saya. Menurut pengalaman kita, ini nanti kita tambahin sama teman-teman. Yang paling utama itu adalah kamu lihat di 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, apa yang bisa bikin kamu bahagia? Itu. Kalau jawabannya adalah uang, ya kamu kejar uang itu. Caranya, kalau mau dapat uang berarti harus kerja. Kalau mau kerja berarti harus kuliah. Tapi kan dapat uang nggak harus kerja kan? Bisa jadi wirausaha gitu ya. Nah kita nggak pernah mau generalisasi ini. Kalian harus kuliah, kalian nggak kuliah, nggak. Tapi kalian punya mimpi apa gitu? Saya udah kayak motivator. Tapi benar kan? Kita kan udah lebih tua berapa tahun dibanding mereka? 25 tahun, anaknya ya. Karena kami boleh menyombongkan diri bahwa kami punya pengalaman lebih banyak dibanding kalian. Karena pada dasarnya adalah
apa yang membuat kita bahagia, itu yang kita kejar. Harta, uang, mobil, jabatan, itu tools meraih kebahagiaan. Apakah kalau kita tidak punya uang kita tidak bahagia? Bisa jadi enggak. Kamu mungkin bisa lihat orang-orang di luar sana yang taruhlah misalnya hanya petani, hanya orang yang gajinya kecil, mereka bisa bahagia. Menurut saya mewakili teman-teman, setting mind-nya adalah bahagia. Kalau kamu mau bahagia, kamu dapat uang 10 juta udah bahagia belum? Belum. Ya kejar. Kalau memang bahagia. Apakah kamu hanya mau membahagiakan diri kamu sendiri? Enggak lagi. Aku juga mau ngebahagiain ibu bapak, orang tua, keluarga yang terdekat. Ya udah set di situ. Karena kamu udah setting. Apa yang lebih tinggi dari bahagia? Aku mau tanya. Apa yang lebih tinggi menurut kamu? Apa cita-cita tertinggi selain hidup bahagia? Ya, begitu. Setuju. Bahagia dong. Kalau kamu melihat masa depan, sebenarnya kita ada yang dokter, ada beberapa yang dokter, ada yang polisi, ada yang wirausaha, yang kuliah banyak, yang S1, yang S2, S3 banyak, yang lagi di luar negeri banyak, yang di perminyakan, yang di akuntansi banyak, macam-macam. Tapi apakah mereka sudah selesai meraih kebahagiaan itu? Belum tahu. Tapi bahwa apa teman-teman sudah sukses, kalau melihatnya ukurannya uang, mungkin sebagian sudah. Tapi ada juga yang belum. Jadi, sekali lagi, how to survive itu, ya goal kamu apa? Nah, kenapa kita datang sekarang? Salah satu tujuannya adalah, dulu di tanggal yang sama seperti ini, di awal-awal kelas 12, kami ngeblank tentang masa depan. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi setahun depan, 2 tahun depan, 4 tahun depan, 10 tahun depan, kita nggak pernah tahu. Bahkan mau masuk kuliah apa? Belajarnya apa, nanti di sana gimana, kalau lulus saya kerjanya apa, ngeblank. Kita nggak akan ngasih tahu itu secara detail. Tapi yang paling penting adalah kalian harus setting motivasinya apa. Karena yang membawa teman-teman di sini bergerak maju adalah mereka punya motivasi. Kami punya motivasi. Ini mohon maaf agak lama karena mau merangkum beberapa obrolan dari teman-teman. Saya mewakili teman-teman yang hidup dari keluarga yang susah, anak yatim dari SMP. Tujuan setelah lulus adalah saya nggak mau sesusah itu lagi hidup saya. Ada nggak yang kayak gitu? Saya nggak mau orang tua saya, ibu saya atau bapak saya susah hidupnya. Adik saya punya adik dan lain-lain. Saya mau mengangkat ekonomi keluarga. Ada nggak yang punya tujuan itu? Bagus. Setting itu sebagai tujuan. Tapi jangan sebagai tujuan utama. Karena tujuan utama kamu menurut kita adalah harus bahagia. Apakah kalau kamu jadi keluarga kaya, kamu kerja bagus, lalu kamu kaya, menurut kamu akan bahagia nggak? Karena ternyata bahagia mahal. Serius deh. Bahagia mahal dan mungkin nggak bisa dibayar dengan uang. Berapa banyak orang yang kaya tapi tidak bahagia? Anaknya narkoba misalnya, atau dia terjerat kasus korupsi, atau difitnah, kan nggak bahagia. Kebahagiaan sama ketenangan jiwa itu yang paling penting. So semuanya mau kuliah, mau wirausaha adalah dalam rangka mencapai tujuannya gitu. Jadi semuanya hanya tools, mau lewat mana terserah. Tapi setting kalian harus bahagia dan membahagiakan orang tua. Penting banget membahagiakan orang tua. Kalian akan dapat pengalaman kami. Kalau orang tua kita mempersatukan, rezeki kalian gak akan putus. Orang tua. Oke. Kita lanjut, tadi Kak Sahid itu perwakilan yang IPA, masuk ITB. Sebenarnya kalau mau sebutin kampus jadi banyak, yang UPI, yang UNPAD, saya dari UI, yang IPB, banyak macam-macam ya. Tapi ada UIN, tadi MTS apa? Madrasah Setengah Sawah. Apa itu cuma tour saja lah, cuma jalur aja lah. Nah, beasiswa. Nanti kita ngomong khusus tentang beasiswa ya. Beasiswa ada di mana-mana. Jangan takut, berdoa aja. Tadi perwakilan IPA, sini ada IPS banyak ya. Masa depan IPS tuh cerah. IPA sama cerah. Ada perwakilan IPS ya dari Kang
barangkali dia mau bangun, jangan ditahan. Ya silakan. Mungkin gini ya, saya bantu tanya. Sebagai anak IPS, gimana kira ya? IPS pilih apa gitu yang menjanjikan? Kira-kira triknya gimana? Jadi bisa lebih dikasih pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin sharing aja bahwa memang seperti yang Jerry bilang dulu ketika kita SMA gitu ya, boleh dibilang hampir 97% teman-teman kita di Plus ini, kita ada 73 orang, 95 atau 97% masuk IPA. IPS kita ya? Ya, IPS itu hanya 4 orang tuh. Ya, ini salah satunya saya. Jadi memang pada saat itu saya melihatnya itu lebih ke selama 2 tahun kan kita pasti punya mata ajaran yang kira-kira kita suka dan nilainya bagus. Jadi pada saat itu salah satu yang nilai bagus saya akuntansi, terus sejarah, terus saya pikir ekonomi segala macam. Saya pikir ya bukan berarti nilai IPA-nya juga nggak bagus, tapi tidak ya bagus, tapi kayaknya yang lebih ke IPS itu kayaknya lebih bagus gitu. Jadi saya pikir, terus yang kedua saya ngelihatnya simple gitu ya, sama seperti Eri bilang bahwa kita tuh punya target. Kita mau apa sih ke depannya gitu ya. Saya mikirnya juga simpel, jadi gimana caranya kita dapat kuliah, goal saya dulu kuliah di jurusan yang kira-kira lulusannya itu ada dimanapun. Saya simpel itu, jadi saya mikir, saya berpikir pada saat itu anak-anak remaja kelas 2 SMA, saya pikir kayaknya setiap kantor pasti ada orang akuntansi, nggak ada satupun. Saya berpikir sana, dan kedua nilai bagus, jadi saya akhirnya memutuskan untuk masuk IPS. Jadi udah mulai anti mainstream lah, hanya 4 orang dari 73 lah, gitu. Kemudian dari sana ya karena saya suka gitu pelajaran-pelajaran IPS, jadi lebih happy aja gitu ya, lebih happy. Terus yang kedua juga kita punya goal setelah kelas 3 kayaknya kalau saya masuk IPS apa sih yang bagus. Pada saat itu saya milih akuntansi dengan 2 tujuan, STAN di bagian akuntansi atau pajak atau apapun. Yang kedua akuntansi UI. Nah, alhamdulillah dua-duanya sempat keterima kalau nggak salah. Terima, cuman saya akhirnya memilih akuntansi UI di Depok pada saat itu. Sama dengan Eri, dan ada satu lagi teman kita namanya Arif Kurniawan di UI. Jadi kita 3 orang yang dari UI. Kemudian sekali lagi kita jangan pernah takut gitu ya ketika kita keterbatasan dalam ekonomi gitu ya. Karena kalau misalnya kita lumayan berani untuk risiko dalam kehidupan, itu jalan-jalannya ada gitu ya. Saya dari awal sampai ini dapat beasiswa di UI. Jadi di UI itu banyak beasiswa juga. Jadi jangan takut kalau mahal segala macam gitu ya. Jadi sana tuh banyak beasiswa asal kita bisa rajin, dan ya kita rajin aja untuk mencari tahu gitu ya. Itu satu. Terus ya yang kedua ya akhirnya karena memang saya suka dengan akuntansi gitu ya. Saya lulus kuliah masuk ke kantor akuntan publik, kalau ada yang tahu kantor akuntan publik. Jadi kerjanya ngaudit yang perusahaan-perusahaan luar segala macam. Nah itu saya lumayan lama di sana, 9 tahunan sebelum akhirnya saya memutuskan untuk kerja di perusahaan multinasional gitu. Jadi memang kalau menurut saya berpikir bahwa semua orang tuh punya kelebihan gitu ya. Asal kita bisa memanfaatkan kelebihan itu. Jadi kita kan berpikir saya kayaknya lebih cocok di IPS, itu saya ambil IPS gitu. Walaupun keinginannya pengen ketemu orang tua segala macam, kenapa nggak masuk IPA? Karena dulu itu tahun 2000 itu memang di sekolah-sekolah itu memang kelihatannya kalau orang-orang pintar itu masuk IPA lah gitu ya. Tapi saya cukup anti mainstream, ya udah saya di IPS aja. Tapi saya suka dengan jurusan itu ya, sampai sekarang ya saya menyukai ilmu dari zaman SMA sampai sekarang. Saya kerja pun dengan lingkungan yang memang saya suka gitu ya. Jadi itu salah satu yang mungkin kebahagiaan juga. Jadi ketika kita kerja, kalau kita bahagia lebih enak lah gitu ya. Jadi kalau dibilang nih kalau enak nggak jadi akuntan, tergantung gitu. Saya waktu kerja di kantor akuntan itu nggak pernah pulang on time, pasti jam 12 malam, jam 1 subuh, jam 2, karena memang kerjaannya. Tapi karena saya suka ya udah itu dijalani itu aja. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau cerita gimana caranya survive di jurusan ini, ya mungkin bisa
nanya di setelah forum ini. Terima kasih dari saya. Pasti teman-teman lain banyak juga yang akan nambahin, nanti Kang Vidi juga nanti bisa nambahin. Tapi saya mau lompat dulu ke tadi pertanyaannya yang ngerasa takut menghadapi dunia luar setahun lagi kalian akan keluar dari asrama. Nambahin mau itu. Oke, terima kasih Airi ya. Baik, ya tentang rasa takut ya, terus nggak pede gitu ya. Itu biasanya sih ada sumbernya nih ya. Tapi mungkin saya ambil dulu dari angle background ketika saya masuk ke SMA ini ya. Itu buat saya itu rasa kesyukuran yang luar biasa. Kenapa? Saya setidaknya terselamatkan dari putus sekolah. Yang kedua, ini punya teman banyak ya. Bisa berinteraksi. Bahkan ini kan dalam satu lingkungan yang terus berinteraksi. Dan itu ternyata memberi pesan kuat buat saya untuk apa? Untuk mendapat informasi. Mungkin kalau saya dulu tinggal di sebuah desa di Citerep, di sana di Kabupaten Bogor, mungkin kalau saya tinggal di sana, saya akan terpengaruh sama lingkungan. Putus sekolah, ya. Dalam satu desa itu mungkin sedikit sekali yang kuliah. Nah, kesempatan kita SMA ini itu memberikan warna dan paradigma tersendiri buat saya. Sehingga apa? Buat saya confidence level naik, PD naik ketika itu ya. Dan saya harus kuliah. Kalau nggak di sini, mungkin saya nggak terpikir untuk bisa kuliah, itu ya. Dan ya itu juga jadi modal besar. Modal kuliah saya terus terang waktu itu sangat minim ya. Saya bahkan karena punya rasa pede dan saya pasti ketika saya dianugerahi bisa masuk ke sini, karena lain dari saya harus berhasil. Harus bisa memberikan inspirasi. Tadi kalau Kang Heri bilang di belakang kita itu ada adik, orang tua dan lingkungan sekitar ya. Ini ingin juga memberikan inspirasi buat adik-adik saya nanti ya, bahwa mereka harus mengejar cita-citanya. Dan balik berangkat ke kuliah kemudian bermodalkan dengan interaksi dengan teman-teman, mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, gitu kan ya. Termasuk gimana caranya masuk ke perguruan tinggi. Waktu itu kan ada dua opsi ya, ikut UMPTN atau ujian masuk perguruan tinggi negeri, gitu kan ya. Wah, teman-teman juga sudah bekerja mempersiapkan untuk mengejar ke UMPTN itu, ada bimbel dan sebagainya. Tapi saat itu saya juga ini ya akses untuk bisa ikut bimbel di luar. Tapi alhamdulillah ternyata cari lagi informasi apa yang bisa dapat. Oh ternyata ada beberapa universitas yang memberikan undangan masuk perguruan tinggi negeri. Nah IPB satunya. IPB itu termasuk yang memberikan undangan. Ketika itu ada 3 orang dari SMA ini yang dapat undangan masuk perguruan tinggi negeri. Dan saya ambil itu. Dan saya mulus itu. Ya. Kemudian ya saya ambil modal itu. Saya nggak punya cukup uang, tapi karena rasa terbangun ya dalam lingkungan, bahkan ketika pendaftaran itu saya hanya bayar SPP saja, sisanya uang yang lain itu saya sampai berani menghadap ke rektor 3 gitu ya. Orang baru masuk rektor 3, saya bilang saya cuma bisa bayar ini dan dikasih keringanan waktu. Dan setelah waktu berjalan, nah memang ini ya provide dia akses kita untuk berani di luar itu ya. Kadang memang kondisi terbatas itu membuat kita juga harus kreatif gitu tadi ya. Dengan keterbatasan yang selama ini makan enak di asrama, semua kebutuhan dasar itu terpenuhi menurut saya di asrama itu ya. Nah masuk keluaran kuliah harus ongkos, harus naik angkot gitu kan, harus bayar SPP, bayar buku, itu buat saya waktu itu adalah shocking, membuat kaget gitu kan ya. Nah tapi gimana caranya saya bisa survive, harus kita bertahan hidup. Akhirnya apa yang bisa saya lakukan gitu kan ya. Memang harus ada korbanannya ya teman-teman. Ada korbanannya, mungkin itu harus kita extra effort gitu ya. Saya gunakan waktu untuk ngajar beberapa bimbel, kemudian jadi asisten dosen gitu kan, terus dekat dengan mungkin nggak sampai yang Kang Heri jadi dosennya ya, tapi cuman sampai ke ikut ngajar. Tapi saya salah satu motivasinya adalah gimana caranya saya bisa eksis, bisa bertahan ketika itu untuk
bisa kuliah. Ternyata kesempatan itu besar. Sekali lagi karena mungkin informasi terbatas sebelumnya itu ya. Oh ternyata setelah masuk ke universitas kesempatan beasiswa itu banyak. Bahkan saya cenderung melihat sepertinya penyedia beasiswa malah kewalahan untuk mencari orang yang mau menerima beasiswa. Mungkin sekarang juga masih terbuka ya seperti itu. Nah itu ya yang pikir untuk menyikapi tentang challenge ataupun tantangan di luar. Nah kemudian bagaimana nih menumbuhkan confidence level itu, percaya diri itu. Nah tadi kesempatan kita untuk berinteraksi dengan orang ya, dengan banyak orang itu kita manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa memberikan asupan isi informasi maupun juga inspirasi buat kita sendiri ya. Kita juga butuh role model kan, kita inspirasi. Kemudian terkait dengan dunia kerjanya seperti apa. Nah ini memang idealisme tuh kadang ada ya. Oh ini saya sudah sarjana, saya udah lulus, saya pengen kerja di tempat yang enak gitu ya, yang nyaman. Nah untuk menuju ke situ ya, mungkin tadi kalau Kang Heri bilang mimpi itu mesti tinggi ya, tapi kita harus menjalaninya dengan tetap menjajaki kaki kita di bumi gitu ya. Dan itu yang saya rasakan ya, karena setelah jadi sarjana lulus kerjanya ya jadi salesman ketika itu ya, jadi jualan bahkan ke warung-warung. Dan itu ternyata sampai saat ini posisi saya di company cukup lumayan lah ya. Itu tidak ada yang sia-sia ternyata. Itu adalah journey yang harus kita lalui ya. Bahkan ya saat ini mungkin itu akan jadi value added, nilai tambah ketika seseorang itu punya menap jalur karir dari bawah gitu ya. Saya di dunia sales gitu ya. Oh dari bawah tahu sampai ke level supervisor, sampai level manager ya, bahkan sampai ke level director juga itu memang membutuhkan skill, knowledge dan experience yang detail seperti yang cukup gitu ya. Dan supaya kita bisa confident dan tidak takut di luaran, maka kita terjuni itu geluti dengan sukacita itu ya. Memang akan ada dinamikanya, up and down itu dalam hidup biasa gitu ya. Kadang ngerasa kita ada di titik nadir, di titik rendah itu hal biasa gitu ya. Tapi itu akan terasa manis pada akhirnya ya. Yang kedua, dan saya selalu meyakini bahwa ini ya, kita ikhtiar, kemudian nanti juga kita kan punya tanggung jawab nih, teman-teman juga akan punya tanggung jawab sebagai keluarga gitu ya. Saya yakin bahwa kita bisa minta ampun, kita berdoa itu kepada Allah ya. Tapi ada satu dosa yang hanya bisa diampuni ketika kita berlelah-lelah dalam bekerja, berlelah-lelah dalam berusaha ya. Nah, kita menjajaki berusaha sebagai posisi kita sekarang sebagai seorang siswa atau nanti juga melanjutkan karir maupun di sekolah maupun juga bekerja, itu salah satu ikhtiar kita, memang kewajiban kita. Kewajiban kita adalah ya bekerjanya gitu ya. Hasilnya ya kita yakin bahwa proses yang benar, proses yang baik itu dan hasilnya tidak akan mengkhianati proses. Mungkin itu ya Kang Heri. Oke. Wah, banyak sebetulnya nanti kita bisa ngobrol lagi lah habis ini. Sebenarnya tiap teman-teman di sini akan bisa bantu sharing. Cuman Kang Hikmat katanya mau pulang ya. Mungkin sedikit tambahan ya buat adik-adiknya. Terima kasih Kak Heri. Bapak TNI kita ini. Tambahan kakak ya, akan kita lagi pamit karena besok mau menyelenggarakan latihan operasi yaitu kegiatan poli pertempuran bencana alam. Dan untuk tambahan banyak yang disampaikan oleh teman-teman kakak dan senior. Cuma satu yang kakak pesankan, kenali potensi kalian, potensi dirimu. Nah, kenali potensi dirimu, lihat peluang. Jadi jangan bermimpi tinggi-tinggi tanpa tahu potensi diri kita sebagaimana kemampuan diri kita.
Kenali potensi dirimu, cocoknya dengan apa, terus cari peluang. Yang ketiga, doa. Kalian jatuh, kalian tertinggal, terus berusaha. Jadi ada pepatah, hidup itu tak seindah apa yang dikatakan Mario Teguh. Tapi tetap bila terjatuh, bangkit dan bangun dan terus berusaha. Yakin itu. Mungkin itu saja dari kakak. Sebelumnya kakak minta maaf karena waktu kakak singkat. Sekarang kakak harus kembali lagi ke tempat kakak, yaitu untuk persiapan besok untuk menyelenggarakan beberapa latihan termasuk nanti ujungnya dari operasi gabungan TNI yang kita latihan bersama, yaitu di Natuna, latihan perang. Nanti yang tertarik dunia perang atau dunia tentara, silakan hubungi Kang Sumar atau bisa juga ke kakak. Insya Allah kita bantu. Jadi kowat pun bisa. Ya kowat jangan khawatir, bisa pakai hijab. Ya bisa pakai hijab. Bisa juga nanti ada masuk tentara setelah kalian kuliah, kalian bingung. Ada juga yang namanya SPAPK TNI, yaitu alumni sumber dari mahasiswa. Ada banyak peluang kuliah di TNI itu. Mau S2, mau S1, banyak. Yang penting masuk dulu TNI, bisa melanjutkan S1, bisa melanjutkan S2. Seperti kakak melanjutkan S2, alhamdulillah beasiswa. Ada yang sampai S3 dari TNI, banyak. Nah, kita masuk ke Akabri, kenali dulu potensi diri kita. Jangan nanti tingginya 150, pengen bermimpi, Akabri kan? Bermimpi kan? Jadi kenali dulu potensi diri kita. Nah, terus kalau fisiknya 100 meter lari langsung masuk rumah sakit, kan nggak mungkin bisa masuk. Jadi kenali potensi diri kita dulu. Diri saya cocoknya buat apa, fisik saya bagusnya buat apa, baru kalian cari peluang. Ya, cari peluang sebanyak mungkin yang pasti kita tahu potensi diri kita. Itu saja kakak nggak membuka pertanyaan. Kakak senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik kakak setelah 23 tahun. Entah kapan lagi kakak juga bisa bertemu dengan adik-adik. Karena kalau TNI itu tugasnya muter, kita bisa ditebak. Sekarang kakak di Bandung, mungkin tahun depan entah di mana. Kakak sudah di Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Papua sudah, Aceh sudah, hampir semua sudah, kecuali Pulau Bali yang belum. Karena kita pasukan tempur tempatnya yang rawan-rawan. Luar negeri pun alhamdulillah sudah. Dan itulah tugas TNI, di mana saja mengabdi kita siap. Kang Sumar pun selalu siap dan tidak berdiam diri di suatu tempat. Termasuk Mbakmu itu kemarin ke Papua pun, ke kampung OPM itu ikut, ke kampung OPM Papua, operasi Papua Merdeka ikut. Boleh ditanya, saya lihat pasukan OPM di sana kalau di televisi ikut sama kakak operasi berdua, itu patroli malam. Nah, itulah tugas kita sebagai warga TNI. Baik, terima kasih. Dan mungkin Kang Heri juga teman-teman, saya mendahului ini. Kalau ada apa-apa bantuan TNI silakan kontak. Kalau ada bantuan TNI, siap. Jadi keluarga kalian tuh macam-macam ya. Ada yang TNI, ada yang polisi, dari semua angkatan. Nanti mungkin Kang Ade punya inventorinya ya. Siapa, pada kerja di mana dan lain-lain. Pengen ya punya istri gitu ya. Mandi dulu, mandi.